Pada suatu sore di bulan April tahun 2001, seorang ibu rumah tangga di kota Shanghai, Cina ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Polisi bekerja keras melakukan investigasi, namun tidak berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Dalam proses investigasi ini, suami dan anak korban malah saling curiga dan saling tuduh satu sama lain. Hingga 20 tahun kemudian, kebenaran pun terungkap. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap, kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan, semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Pada sore hari di tanggal 6 April tahun 2001, saat sedang bermain video game di rumah temannya, Liu Xijia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari ayahnya, yang mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di rumah mereka, yang ternyata, ayah Liu pulang ke rumah dan menemukan istrinya tergeletak di tempat tidur, dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tuan Liu segera menelpon polisi lalu menelpon putranya agar pulang ke rumah. Beberapa petugas dari kantor polisi kota Shanghai yang tiba di TKP, mendapati jasad Nyonya Liu terbaring di tempat tidur, dengan pakaian lengkap dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penyerangan seksual, namun ada 2 helai dasi yang menjerat lehernya, kemungkinan besar, benda itulah yang menjadi penyebab kematiannya, dicekik hingga kehabisan napas. Berdasarkan pengamatan polisi, salah satu dasi tersebut terlihat robek, mungkin Nyonya Liu melakukan perlawanan dan berusaha melepaskan ikatan di lehernya, si pembunuh lalu menggunakan dasi yang satunya lagi untuk menuntaskan aksinya. Liu Xijia memberikan keterangan bahwa dia meninggalkan rumah pada jam 1 siang untuk pergi ke rumah temannya. Sementara Tuan Liu ayahnya berkata bahwa dia pulang ke rumah pada jam setengah 4 sore dan menemukan istrinya sudah meninggal. Berdasarkan catatan waktu ini, bisa disimpulkan bahwa Nyonya Liu diserang dan tewas dalam rentang waktu sekitar 2 jam saja. Lebih lanjut, investigasi polisi menemukan bahwa meskipun laci meja rias di kamar dalam kondisi terbuka dan terlihat diobrak-abrik, nyatanya, tidak ada satupun perhiasan Nyonya Liu yang hilang. Sisi kamar dan rumah juga terlihat biasa saja, tidak berantakan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Si pelaku sepertinya telah membersihkan seluruh TKP dengan sangat teliti, sehingga polisi tidak berhasil menemukan sidik jari atau jejak DNA. Pintu rumah dalam kondisi tidak rusak, menandakan bahwa Nyonya Liu mengenal pelaku dan mengizinkannya masuk ke rumah secara sukarela. Selanjutnya, polisi menemukan keberadaan 2 cangkir teh di meja ruang tamu. Artinya, si pelaku bukanlah anggota keluarga, teh yang disajikan adalah jenis teh yang mahal dan berkualitas tinggi, menandakan si tamu atau pelaku ini adalah orang penting atau orang yang dihormati oleh Nyonya Liu. Polisi membawa cangkir teh tersebut ke laboratorium, namun sayang, cangkir-cangkir itu sepertinya sudah dilap oleh pelaku menggunakan kain basah, sehingga DNA pelaku tidak berhasil ditemukan. Tuan Liu adalah seorang pengusaha, dan bisa dikatakan bisnisnya cukup sukses. Jadi pada awalnya, polisi membuat asumsi bahwa Nyonya Liu mungkin dibunuh oleh saingan bisnis suaminya. Akan tetapi, asumsi itu langsung dibantah oleh Tuan Liu sendiri, di mana dia berkata bahwa selama puluhan tahun menjalankan bisnis, tak sekalipun dia bersitegang dengan pihak lain. Selain itu, dia tidak pernah memberitahukan info tempat tinggal maupun nomor telepon rumahnya kepada orang-orang di dunia bisnisnya, apalagi memperbolehkan mereka untuk datang ke rumah. Polisi kemudian menyelidiki hubungan sosial Nyonya Liu, yang mana diketahui, walaupun usianya baru 50 tahun, wanita ini sudah pensiun dari pekerjaannya sejak beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya Nyonya Liu menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah saja. Akan tetapi, Nyonya Liu diketahui punya hobi pergi ke klub dansa, di mana dia menjalin pertemanan dengan banyak orang dan termasuk populer di pergaulan. Nyonya Liu selalu berpakaian rapi setiap kali keluar rumah. Dari cara berpakaiannya, orang-orang bisa melihat kalau Nyonya Liu adalah wanita kaya dan memiliki selera fashion yang tinggi. Polisi lalu fokus melakukan investigasi terhadap klub dansa yang sering didatangi Nyonya Liu, menginterogasi 10 pria yang kerap menjadi partner dansa wanita itu. Namun hasilnya, pada saat kejahatan terjadi, 10 pria ini memiliki alibi yang sangat kuat, di mana sebagian dari mereka terbukti sedang berada di luar kota, sementara sebagian lagi berada di kantor masing-masing, yang jaraknya cukup jauh dari rumah Nyonya Liu,
sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang dan membunuh wanita itu dalam rentang waktu selama 2 jam saja. Polisi akhirnya mencoret nama mereka dari daftar calon tersangka, satu persatu. 2 bulan kemudian, polisi setidaknya sudah menginterogasi 37 orang lainnya yang terkait dengan kehidupan sosial pasangan suami istri Liu. Namun lagi-lagi, tak satu pun dari mereka yang berpotensi sebagai pelaku pembunuh Nyonya Liu. Tuan Liu lalu menceritakan satu detail kejadian di hari pembunuhan, di mana pada siang itu, Liu Sijia anaknya, bercerita bahwa ada seseorang yang menelpon rumah mereka dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Liu Sijia. Pemuda ini menjawab bahwa dialah Liu Sijia. Setelah itu, si penelpon kembali bertanya apakah Tuan Liu ada di rumah, yang dijawab oleh Liu Sijia bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Kalau memang ada keperluan, dia bisa memberikan nomor HP sang ayah. Si penelpon ini lalu menjawab tidak perlu dan berkata bahwa dia punya nomor HP Tuan Liu. Liu Sijia baru menceritakan hal ini kepada ayahnya 2 bulan setelah kematian sang ibu, dan Tuan Liu ingat bahwa di siang itu hingga dia pulang ke rumah, tak ada satupun orang yang menghubungi nomor HP-nya. Polisi menduga bahwa panggilan telepon tersebut mungkin ada hubungannya dengan si pembunuh, dan mungkin saat itu, si pelaku sedang memeriksa ada berapa orang dan siapa saja yang ada di rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan, panggilan telepon tersebut ternyata dilakukan dari sebuah booth telepon umum yang terletak sekitar 1 km dari rumah keluarga Liu. Dan karena di sekitar telepon umum itu tidak ada kamera CCTV yang terpasang, polisi tidak bisa mengidentifikasi identitas si penelpon misterius. Masih tentang insiden telepon misterius, disebutkan tadi kalau si terduga pelaku awalnya menanyakan Liu Sijia, jadi kemungkinan, para detektif sudah salah arah dalam melakukan investigasi. Selama ini, polisi hanya menyelidiki latar belakang hubungan sosial Tuan dan Nyonya Liu, tidak pernah mendalami kemungkinan bahwa si pelaku berasal dari hubungan sosial Liu Sijia putra korban. Pada saat pembunuhan itu terjadi, Liu Sijia masih duduk di bangku kelas 3 SMA, jadi polisi mulai menyelidiki teman-teman sekelas Liu Sijia dan pihak sekolah. Liu Sijia sendiri mengaku bahwa dia tidak memiliki perselisihan dengan teman-teman sekolahnya, dan kalaupun ada, apa mungkin salah satu dari teman sekelasnya sampai berbuat sejauh itu. Wali kelas Liu Sijia adalah orang pertama yang dimintai keterangan karena dia memiliki akses informasi semua siswa di kelas. Tapi beberapa hari kemudian, nama si wali kelas ini dicoret dari daftar calon tersangka. Polisi juga menginterogasi staf dan guru lain di sekolah yang mungkin memiliki akses terhadap data para siswa. Dan lagi-lagi, nama para guru dan staf sekolah ini dihapus dari daftar tersangka, satu persatu. Bulan demi bulan hingga tahun pun berlalu, belum ada hasil signifikan dalam investigasi polisi. Sehingga kasus ini perlahan-lahan menjadi dingin karena sama sekali tidak ada bukti atau petunjuk yang mengarah kepada si pelaku. Bahkan di titik ini, Liu Sijia dan ayahnya mulai saling curiga dan menuduh satu sama lain. Selama ini, Tuan Liu sangat sibuk dengan bisnisnya dan hampir tidak memiliki waktu untuk sang putra, yang membuat hubungan ayah dan anak ini menjadi renggang hingga Liu Sijia tumbuh menjadi remaja yang sering membangkang orang tua. Menurut Tuan Liu, pada hari pembunuhan, Liu Sijia dan ibunya sedang bertengkar karena pemuda ini memaksa ingin dibelikan sebuah handphone keluaran terbaru. Pada masa itu, HP masih menjadi barang yang langka dan mahal. Liu Sijia yang berada di fase pubertas, ingin memiliki HP mahal supaya bisa dipamerkan ke teman-temannya. Di lain pihak, Liu Sijia mulai mencurigai ayahnya sendiri sebagai pelaku pembunuh ibunya, di mana ada beberapa hal yang dirasa ganjil dan di luar kebiasaan Tuan Liu. Menurut Liu Sijia, ayahnya tidak pernah pulang di jam-jam sore seperti itu. Lalu mengapa pada hari itu ayahnya tiba-tiba pulang sore, dan secara kebetulan menemukan ibunya dalam kondisi sudah meninggal. Keganjilan berikutnya, tak sampai 1 tahun setelah kematian ibunya, Liu Sijia mendapati ayahnya ternyata sudah menikah lagi dengan seorang wanita muda. Padahal kasus kematian ibunya masih belum selesai dan belum ada kejelasan. Bagaimana mungkin ayahnya bisa move on secepat itu? Liu Sijia menambahkan, bahwa walaupun ayahnya yang menghasilkan uang, tapi ibunya lah yang mengontrol keuangan di rumah tangga mereka. Jadi dengan meninggalnya sang ibu, tentunya ayah Liu Sijia yang sekarang memegang kendali penuh keuangan. Informasi ini jelas terlihat seperti sebuah motif hingga membuat polisi sempat mencurigai Tuan Liu. Terkait kepulangannya di sore hari itu, Tuan Liu mengaku bahwa dia memang hampir tidak pernah pulang ke rumah pada sore hari. Sore itu dia berniat pulang sebentar saja untuk mengambil uang tunai karena dia akan menjamu kliennya.
tapi malah mendapati istrinya yang sudah meninggal dibunuh orang. Beberapa staf di kantor Tuan Liu juga memberikan keterangan bahwa bos mereka meninggalkan kantor pada jam 3 sore, lalu petugas keamanan atau satpam di lingkungan tempat tinggal keluarga Liu juga membenarkan bahwa pada sore itu, dia melihat Tuan Liu pulang ke rumah sekitar jam setengah 4 sore, lalu keluar lagi beberapa menit kemudian meminta bantuan. Dan dalam hitungan beberapa menit tersebut, tidak mungkin Tuan Liu sempat untuk membunuh istrinya. Setelah melakukan cross-check ke beberapa pihak, polisi menyimpulkan bahwa Tuan Liu bukanlah orang yang bertanggung jawab di balik kematian istrinya. Selanjutnya, nama pria ini pun dihapus dari daftar calon tersangka. Hingga setahun lewat, polisi kota Shanghai masih belum berhasil memecahkan kasus kematian Nyonya Liu. Sampai kemudian pada sore hari di tanggal 1 Juli tahun 2002, salah seorang teman sekelas Liu Xijia yang bernama Gao Jing ditemukan tewas di rumahnya. Gao Jing adalah gadis berusia 19 tahun. Setelah lulus SMA, Liu Xijia melanjutkan pendidikan ke universitas, sementara Gao Jing mengikuti program pelatihan kerja 1 tahun. Polisi yang mendatangi rumah orang tua Gao Jing mendapati jasad gadis itu terbaring di atas tempat tidur, dan penyebab kematiannya ditetapkan akibat dicekik hingga kehabisan nafas. Gao Jing sejatinya sedang dalam masa menstruasi namun tidak ditemukan tanda-tanda bahwa dia menerima kekerasan seksual. Sementara itu di TKP, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Gao Jing melakukan perlawanan, sehingga polisi meyakini bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat signifikan antara pelaku dan korban, yang artinya, kemungkinan besar si pelaku adalah seorang laki-laki. Ibu Gao Jing menegaskan bahwa tidak ada satupun barang berharga yang hilang, dan ketika tim forensik melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap TKP, mereka tidak berhasil menemukan satupun sidik jari atau jejak DNA si pelaku. Jelas sekali bahwa pembunuh Gao Jing adalah orang yang berpengalaman dan sangat mungkin memiliki catatan kriminal. Aksi pembunuhan ini pasti sudah direncanakan secara matang sebelum dieksekusi. Tempat tinggal Gao Jing dan orang tuanya berada di lantai 4 di sebuah bangunan flat atau apartemen. Pintu rumah dalam kondisi utuh dan tidak rusak sama sekali, mengindikasikan bahwa Gao Jing saat itu secara sukarela membuka pintu dan mengizinkan si pelaku masuk ke rumah. Namun yang menjadi keanehan di sini, jasad Gao Jing ditemukan terbaring di atas tempat tidur kamar orang tuanya. Apakah gadis ini membawa pelaku masuk ke kamar tidur orang tuanya? Atau si pelaku yang membawa tubuh Gao Jing ke kamar tersebut setelah Gao Jing tewas? Ibu Gao Jing selanjutnya memberikan keterangan bahwa di hari pembunuhan itu terjadi, sekitar jam 11 siang atau sekitar 3 jam sebelum Gao Jing ditemukan meninggal, dia menerima panggilan telepon dari seorang pria yang menanyakan apakah Gao Jing ada di rumah. Ibu Gao Jing menjawab bahwa putrinya tidak berada di rumah, tapi akan segera kembali untuk makan siang. Saat itu, wanita ini sedang terburu-buru hendak pergi ke rumah sakit untuk mengantar makan siang bagi ayahnya atau kakek Gao Jing yang sedang menjalani rawat inap. Alhasil Ibu Gao Jing segera menyudahi percakapan tersebut sambil berkata, "Telepon lagi nanti kalau ingin berbicara dengan Gao Jing." Setelah itu, Ibu Gao Jing pergi ke rumah sakit dan pulang lagi ke rumah kira-kira 3 jam kemudian, mendapati anak tunggalnya sudah tak bernyawa lagi. Ibu Gao Jing menambahkan bahwa berdasarkan suaranya, si penelpon atau si pelaku ini sepertinya adalah pria parubaya berusia sekitar 40 tahunan. Polisi selanjutnya melakukan pelacakan terhadap nomor telepon tersebut, dan didapatilah bahwa panggilan telepon itu berasal dari sebuah minimarket yang berjarak sekitar 6 km dari rumah orang tua Gao Jing. Si pemilik minimarket yang adalah seorang wanita muda bermarga Su, ingat betul kejadian di siang hari itu, di mana ada seorang pria yang menggunakan teleponnya lalu pergi begitu saja tanpa membayar. Nona Su yang marah lalu mengejar pria tersebut untuk meminta uang biaya telepon. Pria itu menatapnya dengan tajam dan memberikan uang yang diminta Nona Su. Sekali lagi, Nona Su ingat betul kejadian tersebut, karena hari itu sedang hujan dan tidak banyak orang yang datang ke tokonya. Sejalan dengan keterangan Ibu Gao Jing, Nona Su menggambarkan orang yang menggunakan teleponnya saat itu adalah seorang pria berusia 40 tahunan, dengan tinggi badan sekitar 170 cm, memiliki warna kulit gelap kecoklatan dan memakai kacamata. Berdasarkan deskripsi dari Nona Su, polisi berhasil membuat sketsa wajah terduga pelaku, sebagai berikut. Kasus pembunuhan Gao Jing pada tahun 2002 memiliki kemiripan dengan kasus pembunuhan Nyonya Liu pada tahun 2001. Keduanya juga memiliki satu keterkaitan. Korban pertama adalah ibu dari Liu Xijia,
dan korban kedua adalah teman sekelas pemuda tersebut. Jadi polisi menggabungkan investigasi kedua kasus ini menjadi satu, dan mulai fokus lagi menginvestigasi sekolah itu. Dari keterangan Ibu Gaojing dan Nona Su, polisi kini bisa mempersempit daftar nama potensi tersangka, yaitu para guru, staf sekolah, atau wali murid, khususnya orang tua teman sekelas Liu Xijia dan Gaojing. Polisi memanggil semua alumni siswa teman sekelas Liu Xijia agar datang ke kantor polisi dan menunjukkan sketsa wajah pelaku yang dibuat berdasarkan deskripsi Nona Su, dan semua teman-teman Liu Xijia mengaku tidak mengenali sketsa wajah tersebut. Tapi ada satu orang yang bernama Zihua, yang berkata sepertinya dia memiliki info terkait dengan pelaku ini. Menurut Zihua, beberapa bulan lalu ibunya pernah mengalami kejadian yang cukup ganjil. Jadi pada tanggal 24 April tahun 2002, seseorang menelpon rumah Zihua. Ibu Zihua yang menerima telepon tersebut dan berbicara dengan orang yang mengaku sebagai wali kelas Zihua di SMA dulu, yang beralasan bahwa pihak sekolah ingin mengupdate situasi terkini para lulusan mereka. Apakah Zihua kuliah atau sudah bekerja? Ibu Zihua sama sekali tidak curiga dengan si penelpon ini dan menjelaskan bahwa putrinya sudah bekerja. Singkat cerita percakapan itu pun berakhir. Namun 2 jam kemudian, tiba-tiba seorang pria parubaya datang ke rumah mereka dan lagi-lagi mengaku sebagai wali kelas Zihua. Ibu Zihua kenal dengan wali kelas putrinya yang dulu dan bukan pria ini orangnya, tapi si tamu ini menjelaskan bahwa dia adalah guru baru yang ditugaskan untuk mendata kondisi lulusan sekolah mereka. Berdasarkan ingatan Ibu Zihua, penampilan pria itu sangat rapih, memakai kacamata, mengenakan kemeja berwarna biru dan kardigan dengan kerah berbentuk hati. Wajahnya selalu tersenyum, tutur bicaranya sangat lembut dan sopan. Secara keseluruhan, penampilan si guru ini tampak sangat elegan. Akan tetapi setelah dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, si guru ini malah tidak menanyakan kabar terkini Zihua. Alih-alih, dia malah bertanya apakah ada orang lain di rumah. Saat Ibu Zihua kembali dari dapur dengan segelas minuman, tamu ini kepergok sedang mencoba untuk membuka pintu salah satu ruangan. Karena sudah ketahuan, si guru ini langsung pamit undur diri dari rumah Zihua. Setelah tamu itu pergi, Ibu Zihua merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia menelpon wali kelas Zihua yang dia kenal dan mendapatkan info bahwa pihak sekolah tidak pernah mengirim guru atau staf untuk mengupdate kondisi terkini para alumni mereka. Artinya, pria tadi adalah seorang penipu, entah apa maksud serta tujuannya. Karena tidak ada sesuatu hal buruk yang terjadi, Ibu Zihua tidak melaporkan insiden ini ke pihak berwenang. Bisa dikatakan kalau Zihua beruntung pada hari itu karena dia tidak berada di rumah, dan ibunya juga lolos dari tragedi buruk, karena mungkin pria tersebut tidak bisa memastikan keberadaan orang lain di dalam rumah pada saat itu. Polisi kemudian mendatangi Ibu Zihua dan mendapatkan keterangan yang lebih detail tentang pria misterius yang datang ke rumah mereka. Pertama-tama, Ibu Zihua mengkonfirmasi bahwa pria yang ada di sketsa memang mirip dengan tamu tersebut. Selanjutnya, Zihua dan ibunya menjelaskan sebuah detail yang terdengar sepele tapi sangat tidak biasa terkait kedatangan tamu misterius itu. Orang tua Zihua sejatinya memiliki 2 unit apartemen, yaitu unit 601 dan unit 602. Mereka merenovasi dan menggabungkan 2 unit apartemen tersebut, tapi tetap memiliki 2 pintu masuk, yaitu pintu dengan nomor 601 dan 602. Para tetangga, kerabat, dan teman-teman keluarga Zihua sudah paham kalau keluarga ini biasanya akan keluar masuk melalui pintu 601. Begitupun halnya apabila ada tamu berkunjung, pasti akan mengetuk pintu 601. Akan tetapi, si tamu misterius, atau si terduga pelaku, pada hari itu mengetuk pintu unit 602. Sejak dia SD hingga lulus SMA, Zihua selalu mencantumkan nomor 601 di setiap formulir yang dia isi. Kecuali satu kali, Zihua mencantumkan nomor rumah 602 saat dia mengisi formulir data dan kontak siswa di buku alumni. Jadi polisi menyimpulkan, terduga pelaku mendapatkan alamat rumah Zihua dari buku alumni tersebut. Polisi kemudian menghubungi satu persatu teman sekelas Liu Xijia dan Zihua, menanyakan apakah ada di antara mereka yang kehilangan buku alumni tersebut. Para alumni ini mengkonfirmasi bahwa tak satu pun dari mereka yang kehilangan buku alumni itu. Jadi polisi kembali mengembangkan asumsi mereka, bahwa si pelaku, kemungkinan adalah ayah dari para alumni, atau setidaknya, pria parubaya yang tinggal satu atap dengan salah satu dari alumni ini. Selama beberapa bulan berikutnya,
Polisi menginvestigasi 78 pria parubaya yang terkait dengan 52 alumni siswa teman sekelas Liu Xijia, Gao Jing dan Jihua. Akan tetapi, satu persatu dari 78 orang ini dicoret dari daftar calon tersangka. Walaupun polisi sangat yakin bahwa si pembunuh pasti terkait dengan sekolah tersebut, tetap saja tidak ada hasil positif dari investigasi polisi hingga 20 tahun kemudian. Selama 20 tahun sejak kematian Nyonya Liu dan Gao Jing, tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi, atau dengan kata lain, si pembunuh tahu terkait investigasi polisi, jadi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan aksinya supaya dia tidak tertangkap dan tetap bisa hidup bebas. Namun di lain pihak, selama 20 tahun terakhir, hidup para keluarga korban tidaklah mudah. Ayah Liu Xijia meninggal dunia pada tahun 2015 karena suatu penyakit, tapi sebelum kematiannya, Tuan Liu masih rutin bertanya kepada polisi terkait progres investigasi kematian istrinya. Liu Xijia mewarisi perusahaan ayahnya. Walaupun dia termasuk pria muda yang tampan dan mapan, tapi Liu Xijia bersumpah untuk tidak menikah sampai pembunuh ibunya berhasil diringkus. Ibu dari korban kedua, Gao Jing, mengalami depresi dan sakit selama bertahun-tahun, menanggung rasa bersalah karena memberitahu si pelaku terkait jam berapa putrinya pulang ke rumah. Ayah Gao Jing juga menyalahkan istrinya yang sangat ceroboh hingga menyebabkan kematian putri mereka. Pasangan suami istri ini bercerai dan hidup dalam depresi masing-masing. Ibu Gao Jing menjalani perawatan di rumah sakit selama bertahun-tahun hingga akhirnya meninggal di tahun 2019. Sementara ayah Gao Jing meninggal dunia pada tahun 2017. Ayah Liu Xijia dan orang tua Gao Jing tidak sempat menyaksikan momen di mana polisi kota Shanghai akhirnya berhasil mengungkap identitas si pembunuh. Selama 20 tahun polisi tidak pernah menutup kasus ini, jadi barang-barang bukti yang didapat dari kedua TKP tetap disimpan dan diawetkan. Pada akhir tahun 2020, polisi menggunakan teknologi terkini dan mengekstraksi jejak biologis dari dasi yang digunakan pelaku untuk membunuh Nyonya Liu. Setelah berhasil mengekstraksi jejak DNA tersebut, polisi mencocokkannya dengan DNA 421 orang, mencakup para ayah dari teman sekelas Liu Xijia, para guru dan staf laki-laki dari sekolah, termasuk juga suami-suami dari guru dan staf wanita di sekolah. Guru yang pernah menjadi wali kelas Liu Xijia, menjadi orang pertama yang dites DNA-nya, lalu satu persatu orang yang ada di daftar juga mengikuti tes DNA, hingga kemudian, pada tanggal 3 Maret tahun 2021, polisi menghubungi ayah dari seorang alumni yang bernama Ayah untuk diambil sampel DNA-nya. Tapi pria itu terkesan enggan dan tidak kooperatif. Ayah adalah sahabat Gao Jing korban kedua dalam kasus ini. Menurut ayahnya Ayah, dia dan ibu Ayah sudah bercerai sejak Ayah masih remaja, jauh sebelum dua kasus pembunuhan itu terjadi. Lalu mengapa dia harus ikut menjalani tes DNA? Lebih lanjut, polisi mendapati info bahwa orang tua Ayah bercerai pada tahun 96. Setelah itu pria ini pindah dan bekerja di Singapura. Jadi pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 saat kasus ini terjadi, ayah tidak berada di Cina sama sekali. Pria yang tinggal bersama ayah pada saat itu adalah Yang Jianguo, kekasih Feng ibu ayah. Mereka hidup bersama tapi tidak pernah secara resmi menikah. Itulah mengapa polisi tidak menemukan nama Yang Jianguo dalam daftar wali murid. Feng ibu ayah juga menyembunyikan fakta tersebut saat polisi mendatangi rumah mereka, kemungkinan karena dia malu atas status hubungannya bersama Yang Jianguo. Pada tahun 2021, Yang Jianguo sudah berumur 67 tahun dan mengidap kanker. Dia memiliki catatan kriminal dan pernah dipenjara sebanyak 3 kali untuk kasus pencurian dan penipuan. Yang Jianguo dan Feng adalah mantan kekasih semasa SMA. Pada tahun 96, Jianguo menghubungi Feng yang saat itu sudah menjadi janda dan mengasuh anaknya sendirian. Mereka lalu menyambung lagi hubungan dan dengan cepat memutuskan untuk hidup bersama. Menurut Feng, kekasihnya itu kecanduan film porno dan beberapa kali ketahuan memiliki wanita selingkuhan. Setiap kali perselingkuhannya terungkap, Feng akan meninggalkan Jianguo. Namun tak lama kemudian mereka akan berbaikan dan hidup bersama lagi. Pada awal tahun 2001, Feng menjalani operasi besar dan tidak bisa melakukan hubungan seks selama beberapa bulan. Polisi berhasil mendapatkan foto Yang Jianguo, dan ternyata, pria ini sangat mirip dengan sketsa yang dibuat berdasarkan keterangan Nona Su 19 tahun yang lalu.
polisi akhirnya berhasil menemukan tersangka potensial dalam kasus ini. Walaupun dia banyak menghabiskan waktu di rumah Feng, Yang Jianguo sejatinya memiliki apartemen sendiri. Pada dini hari di tanggal 15 Maret tahun 2021, polisi mendatangi apartemen tempat tinggal pria itu, tanpa mengetuk pintu atau memberikan peringatan terlebih dahulu. Polisi langsung menerobos masuk ke unit apartemen Yang Jianguo, tapi begitu mereka berada di dalam, polisi menemukan Yang Jianguo sudah meninggal dunia akibat bunuh. Tidak ada satupun orang yang menduga Yang Jianguo akan berbuat nekat tepat sebelum polisi berhasil meringkusnya. Ini adalah rekaman CCTV yang menampilkan penampakan terakhir Yang Jianguo sebelum dia ditemukan tewas pada sore hari di tanggal 13 Maret tahun 2021. Dia kembali ke apartemennya sendirian dan tidak pernah terlihat keluar lagi setelah itu. Ahli forensik lalu membandingkan DNA Yang Jianguo dengan DNA pelaku yang membunuh Nyonya Liu, dan hasilnya ternyata cocok. Yang Jianguo adalah pembunuh yang polisi cari selama 20 tahun terakhir. Kasus ini bisa dikatakan sudah selesai, tapi pelakunya tidak pernah bisa diadili di pengadilan, dan mirisnya, kematian Yang Jianguo sekaligus mengubur jawaban atas pertanyaan besar selama 20 tahun ini. Apa motif pria itu melakukan pembunuhan terhadap Nyonya Liu dan Gao Jing? Lalu bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa motif Yang Jianguo? Ending dari kasus ini mungkin tidak 100% memuaskan pihak-pihak terkait, tapi setidaknya, kepolisian kota Shanghai patut menerima apresiasi atas effort mereka, yang tak kenal lelah terus berusaha untuk mengungkap kasus ini, walaupun harus memakan waktu selama 20 tahun. Jadi itulah kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.